Namaste Meredos, welcome back to Thai Ups Belajar di India Channel. Sebagai seorang pelajar yang sedang mengerjakan laporan, revisi tuh udah kayak makanan sehari-hari nggak sih? Mungkin apabila 1 atau 2 kali masih nggak masalah, tapi kalau terus-terusan revisi, rada gimana gitu ya Meredos? Nah, di video kali ini, Sita mau kasih tahu beberapa faktor yang biasa bikin laporan kamu harus direvisi dan tips supaya laporan kamu nggak banyak revisi dan nggak banyak drama. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu nggak ketinggalan info-info menarik tentang India dan seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu nih. Sebenarnya, apa aja sih faktor yang biasa bikin laporan kamu harus direvisi? Kalau dari pengalaman Sita ya, yang paling sering tuh karena kesalahan penulisan seperti typo, kesalahan penggunaan bahasa, gambar dan formatnya nggak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang masih salah dalam penulisan titik 2, huruf miring, cara penulisan yang tidak sesuai EYD, format heading, subheading, sitasi, bibliografi yang nggak sesuai dengan ketentuan. Berikutnya, penggunaan kata-kata yang nggak konsisten biasa juga bisa jadi faktor laporan kamu harus direvisi. Penyebabnya bisa sangat beragam. Bisa jadi salah satunya karena antara argumen kamu di latar belakang dan di bagian permasalahannya masih absurd. Jadi, nggak jelas laporan yang kamu buat ini mau fokus ke apa dan kemana. Berikutnya, penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau bertele-tele juga sering jadi masalah, apalagi pas di bagian latar belakang. Udah deh, Sita saranin lebih baik kamu to the point aja. Kamu tuh mau kemana, bahasnya tentang apa, biar kita sama-sama enak ngejalaninnya. Kamu juga nggak perlu buat kalimat pembukaan yang sebenarnya tanpa disebut, pasti pembaca udah tahu tentang fakta itu. Misalnya nih, kalau kamu mau bahas tentang budaya suatu daerah, nggak perlu dibuka dengan kalimat Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya. Cukup jelasin aja budaya apa yang jadi target dan konteks waktunya. Lebih baik lagi kalau kamu bisa menemukan kasus lain sebagai pembanding. Nah, faktor terakhir biasanya karena datanya yang kurang valid. Ini Sita wanti-wanti nih Meredos. Kamu jangan pernah coba-coba bikin laporan dengan basis utamanya itu Wikipedia, WordPress, Blogspot, atau semacamnya. Sita jamin laporan kamu bakal auto ditolak. Kamu boleh kok di awal dapat info dari sumber-sumber itu, tapi jangan mentah-mentah langsung kamu copy paste ke laporan kamu. Kamu harus cari tahu lagi soal kebenarannya. Dan nanti saat di bibliografi, kamu nggak perlu tulis sumber dari Wikipedia, Blogspot, atau semacamnya itu. Cukup cari dari sumber-sumber yang sudah tervalidasi. Kamu bisa dapat data ini dari situs resmi, website berita yang bisa terjamin kredibilitasnya, buku, jurnal, dan masih ada banyak lagi. Oh ya, kalau soal rekomendasi website, Sita pernah bahas di video yang satu ini. Jadi nanti kamu cek aja ya. Nah, sekarang kita ke topik utamanya nih. Berikut ini merupakan beberapa tips dari Sita supaya laporan kamu nggak banyak revisi. Kita mulai dari tips yang pertama dulu Meredos. Yang pertama, dukung topik kamu dengan referensi. Ide apapun itu, pastikan kamu punya referensi yang cukup untuk dijadikan rujukan. Kamu bukan lagi nulis cerita fiksi Meredos. Jadi, referensi yang valid adalah poin penting di sini. Setidaknya nih, kamu kudu baca 10-20 referensi buat satu topik. Banyak banget sih, Tah. Enggak. Itu cuma sebagian kecil dari rujukan yang bakal kamu pakai di laporan kamu nanti. Lagi pula, semakin banyak referensi yang kamu siapkan di awal, nanti kamu bakal makin lancar ngerjain laporannya. Tips kedua, yaitu cari contoh laporan yang dulu udah pernah dibuat. Sita bukan ngajakin kamu buat nyontek loh ya, tapi tujuan melihat laporan orang lain yang sudah pernah melakukan tugas ini untuk melihat gaya penulisan yang direkomendasikan dari guru kamu. Kalau kamu bisa dapat laporan yang ditulis oleh guru kamu, akan lebih baik lagi.
Jadi gaya penulisannya juga nggak akan sejauh langit dan bumi. Selain itu, dengan membaca laporan yang ditulis langsung oleh guru kamu juga bisa melihat kerangka pemikiran dan gaya penulisan beliau. Semakin kamu bisa menyesuaikan dengan guru kamu, semakin minim pula bagian-bagian yang perlu kamu revisi. Tips yang ketiga, yaitu periksa dan baca ulang draft. Selalu luangkan waktu untuk membaca lagi draft laporan kamu sebelum kamu kumpulkan. Periksa ulang kesalahan eja, daftar pustaka, footnote, dan lain-lain sebagainya. Meskipun terkesan sepele, proses editing teknis penulisan bisa lumayan memakan waktu dan cukup melelahkan. Saat memeriksa ulang, posisikan dirimu sebagai pembaca yang meredos. Coba kritisi draft yang kamu punya itu sebagaimana biasa guru kamu lakukan. Tips yang keempat, yaitu kerjakan revisi tanpa ditunda. Apapun revisi yang diminta sama guru kamu, usahakan untuk langsung mengerjakannya. Menundanya cuman akan memupuk rasa malas yang sudah menggoda kamu dari awal. Iya apa enggak nih meredos? Nah, kita ke tips yang kelima ya. Yang kelima yaitu jangan lupa untuk istirahat. Sita paham, kalau kamu terus-terusan di depan laptop, kamu bakal ngerasa jenuh karena mengotak-atik hal yang sama, seputar itu-itu aja. Berusahalah untuk menemukan titik tengahnya agar kamu nggak sampai ilfeel sama laporan kamu sendiri. Habisnya, kalau kamu udah bad mood duluan, nanti kamu juga yang bakal susah buat ngebalikin mood itu. Lagian, kalau kamu terus-terusan duduk juga nggak baik buat kesehatan fisik kamu loh meredos. Jadi, saat kamu merasa butuh istirahat, take your time. Kamu butuh healing dan hangout, jalan aja. Selama kegiatan hiburan itu nggak menguras fisik sampai kamu kelelahan, it's okay. Setelah itu, kembali lagi ke laporan kamu. Nah, bisa dibilang mau selesai cepat atau lambat, kamu mau stres atau tinggal, mau dibikin karya tulis yang berkualitas bintang 5 atau acak adut, kamu sendiri yang menentukan dan percaya deh. Mungkin bukan saat ini, tapi kalau kamu mengerjakan laporannya dengan maksimal, nanti laporan kamu ini akan bermanfaat buat kamu sendiri di kemudian hari. Lagi pula, sebagus apapun laporan kamu dan sepintar apapun kamu, revisi akan tetap ada. Karena itu, jangan panik ketika kamu dapat revisi dari guru kamu ya. Karena kalau kamu panik, kamu justru jadi tertekan dan pikiran malah jadi buntu. Jadi, just do it, dan semoga laporan yang kamu buat bisa selesai dengan baik dan tanpa drama ya meredos. Sampai di sini dulu video kali ini, dan kalau kamu ada pertanyaan, kesan-pesan, kalian jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa ikuti terus sosial media kami. Kami Alfida Nakina, Pirmilenge.